Mari kita lanjutkan ngajian pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari brosur yang sudah dibaca tadi. Kalau ada pertanyaan, mari silakan. Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Yang pertama di halaman pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'uhu azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai penagih hutang atau kredit yang bermasalah, karena seringnya debitur ngumpet di dalam rumah supaya tidak ketemu kami, apakah saya boleh masuk setelah mengucapkan assalamualaikum beberapa kali, tetapi yang bersangkutan tidak keluar-keluar, padahal menurut tetangga yang bersangkutan di dalam rumah, Ustaz? Nah, kalau kamu orang muslim ya taati aturan ini tadi. Ya. Taati aturan rumah ini. Masuk rumah orang tidak diizinkan kok malah nekat masuk. Apalagi masukmu mau nagih hutang. Ya. Yang mau ditagih itu udah anyel dulu kok. Ya. Nah, itulah. Maka itu kalau diatur tasam begitu. Yang nagih hutang ya tidak boleh ngumpet. Ya, tidak boleh ngumpet. Karena ngumpet itu mesti tidak jujur. Orang jujur, oh ini ada tamu hutang, udah ngerti ya ditemui. Perlunya apa? Kalau nagih hutang ya ngomong, kalau belum bisa katakan belum bisa. Kapan? Nah gitu lah, enak lah. Nah, kalau kamu nagih hutang, apalagi pintunya ditutup, terus kamu assalamualaikum bolak-balik tidak dibuka. Kalau menurut aturan agama 3 kali tidak dibuka sudah kembali. Ya, 3 kembali, udah orang kok malah dia salam tidak buka pintunya, malah kamu jebol di sana. Nah, kamu jadi pencuri nanti. Ya kan? Maka kalau itu, kalau yang hutang dari orang muslim ada tamu, assalamualaikum, perlunya hutang ditagih itu suatu kewajiban, hutang itu bayar. Nah, saya kok lupa, tidak ingat lah, didatangi penagih hutang itu kan seneng, diingatkan berarti. Kalau memang belum bisa bayar ya katakan belum bisa. Nah, kalau memang dia wira-wiri belum bisa terus, kalau memang tidak bisa bayar katakan terus-terang wes aku ora iso bayar lah gitu. Ya sudah, jaminanmu dilelang, ya sudah gitu aja, punya janji kok sudah. Kan sudah perjanjian, tiap utang ke bank itu kan masih ada barang jaminan. Ya. Lah kalau kamu ngumpet-ngumpet itu apa penak tuh? Ya. Ngumpet-ngumpet itu ya ra enak, kok dilalah kamu ngumpet dalam rumah sing nagih utang ora lunga-lunga. Ya pamit itu tadi cuma tunggu di luar di jalan sana nunggu ngamati jane ada rumah apa tidak. Nah kalau kamu metu terus yang nagih tadi ketemu lagi kan judek kamu. Nah, lebih enak terus temui terus terang aja. Apalagi? Masih berkaitan. Apabila saya sering ke rumah teman yang sudah akrab sampai seperti saudara sendiri,
Bila saya sampai di rumah mau masuk kemudian salam, tetapi dia tidak keluar. Saya terus masuk ke rumah saja untuk mencari teman yang ada, untuk mencari teman itu dia ada di mana dengan ucapan salam. Apakah perbuatan saya ini termasuk berdosa, Ustaz? Nah, umumnya kan gitu toh. Wis kanca apik langsung bleng mlebu dapur jika wedang dhewe, jika sego dhewe gitu toh. Nah, itu baru ketemu sing duwe malah gak assalamualaikum. Atau assalamualaikum tidak dibuka-bukake. Ya, bukai jendela barang. Jadi yang ngendi bahwa ternyata dia sedang tidur. Terus mbok bukai itu ya bukan akhlak Islam itu. Wah, akhlak Islam yang paling baik ya ajaran Rasulullah ini. Assalamualaikum 3 kali tidak dijawab, balik. Gitu kan? Apalagi jadi orang sudah biasa itu kadang-kala masuk rumah tetangga itu seperti rumahnya sendiri. Mulai sering terjadi aneh-aneh ya begitu toh. Masuk rumah tangga, ada di rumah yang ada istrinya langsung mlebu rumah. Ya, suamimu kemana? Oh ke pasar. Wah beneran malah gitu toh. Nah itu tidak sopan itu. Maka kalau aturan Islam itu dipakai tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah ada yang ada di rumah istrinya, suaminya tidak ada, kamu ada di rumah sendirian 2 orang ya, setan yang ketiga. Walaupun awalnya tidak punya niat apa-apa, tapi kamu masuk di situ, nah setan yang mengikuti kamu. Nah, kalau setan masuk menjadi orang yang ketiga, setan itu innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan itu selalu menyuruh kamu berbuat buruk dan berbuat keji. Apa yang dilakukan? Ya, mumpung suamimu tidak ada kan gitu. Nah, itu jadi karena apa? Tidak nurut aturan sejak awalnya. Apalagi Halaman 3. An Abi Sa'id al-Khudri qol kuntu jalisan fi majlisin min majalisil ansari faja Abu Musa fazi'an faqulna lahu ma afza'aka qala amaruni Umaru an atiyahu fa ataituhu fasta'dzantu salasan falam yu'dan li farajatu faqala ma mana'aka an ta'tiyani qultu qad ji'tu fasta'dzantu salasan falam yu'dan li wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dan lahu falyarji qala la ta'tiyanni ala hadza bil bayyinah qala faqala Abu Sa'idin la yaqumu ma'aka illa asgharul qaumi qala faqama Abu Sa'idin ma'ahu fa syahida lahu rawahu Abu Dawud. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, dahulu aku sedang duduk di suatu majelis dari majelisnya kaum Ansor. Tiba-tiba Abu Musa datang dalam keadaan ketakutan. Lalu kami bertanya kepadanya, apa yang membuatmu ketakutan? Abu Musa berkata, Umar menyuruhku supaya aku datang kepadanya. Lalu aku datang kepadanya dan meminta izin untuk masuk rumahnya sampai 3 kali dan tidak diberi izin. Lalu aku pulang. Kemudian Umar berkata, apa yang menghalangimu untuk datang kepadaku? Lalu aku menjawab, saya sudah datang ke rumahmu. Lalu saya minta izin sampai 3 kali, tetapi tidak diberi izin. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian meminta izin sampai 3 kali dan tidak diberi izin, maka kembalilah. Lalu Umar berkata, hendaklah kamu mendatangkan saksi kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu. Rawi berkata, lalu Abu Sa'id berkata, tidak berdiri bersamamu kecuali orang yang terkecil dari kaum ini. Rawi berkata, lalu Abu Sa'id berdiri bersama Abu Musa menjadi saksinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Meminta izin 3 kali, kalau tidak dijawab bagaimana? Padahal penting. Apabila diketuk pintunya terus-menerus, mungkin penghuninya yang sedang tidur atau di belakang akan tahu. Kemudian, dan tidak berdiri bersamamu kecuali orang yang terkecil dari kaum ini.
Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi kalau penting itu kan bagi yang datang tadi, bagi kamu. Nah bagi tuan rumah tidur itu ya penting. Maka jangan sampai kalau saudara datang mau ketemu itu sedang yang tuan rumah baru tidur, jangan dibangunkan. Itu penting lah, penting kan kanggumu. Nah bagi yang punya rumah tadi mungkin penting tidur karena mungkin sedang lelah atau sakit atau semalam kurang tidur, ya baru tidur, nah, malah dibangunkan. Ya, tidak bisa itu. Aturan Islam yang paling baik lah. Ya, nah sekiranya penting, ya kalau perlu tulis surat. Nanti dititipkan yang ada di rumah siapa, anaknya apa dimasukkan rumah. Ya, nanti kan bangun tidur kan dibaca. Ya dibaca nanti. Ya yang paling jadi saksi maksudnya yang tadi ya Umar kan menyuruh Abu Sa'id tadi suruh datang ke rumah. Dia sebetulnya sudah datang. Nah, ucap salam 3 kali tidak dijawab, dia kembali. Nah, terus Umar karena tidak tahu, dikira tidak datang, maka bertanya, mengapa kamu saya tidak datang ke rumah, kok tidak datang? Ya, dia mengatakan saya sudah datang, tapi sudah minta izin 3 kali, tidak kamu jawab, balik. Karena Nabi memerintahkan kalau kamu datang ke rumah untuk minta izin 3 kali tidak diberikan izin, kembalilah kamu. Yang berkata Nabi, ya Umar minta saksi, coba saya minta saksi. Kalau Nabi pernah mengatakan begitu, nah salah seorang di antara yang paling kecil tadi itu menjadi saksinya, berdiri menjadi saksi. Ya, Nabi pernah berkata begitu, gitu. Jadi butuh saksi. Apa tenan Nabi ngendika kono kok saya belum pernah dengar. Nah ternyata ini tadi ada orang menjadi saksi bahwa ketika Nabi berkata begitu kepada Abu Sa'id Al-Khudri tadi mendengar. Nah sudah. Itu maksudnya begitu. Apalagi? Ya, berikutnya browser halaman 4 masuk ke halaman 5, saya baca artinya. Dari Qais bin Sa'ad ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah kami. Maka beliau mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu saat menjawabnya dengan lirih. Maka Qais berkata, aku bertanya, apa engkau tidak mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saat menjawab, biarkanlah beliau banyak beri salam kepada kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap, Assalamualaikum warahmatullah. Saat menjawab lagi dengan lirih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali. Saat segera mengikuti beliau lalu berkata, Ya Rasulullah, saya mendengar salam engkau, tetapi ku jawab dengan lirih agar engkau banyak memberi salam kepada kami. Ia, yakni Qais berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersamanya. Lalu saat mempersilahkan beliau untuk mandi, lalu beliau pun mandi. Kemudian saat memberinya selimut yang dicelup za'faron atau waras, lalu beliau memakainya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau sambil berdoa, Ya Allah, jadikanlah sholawatmu dan rahmatmu kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah. Qais berkata, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Ketika beliau akan pulang, Sa'ad menyiapkan himar yang telah dipasang pelana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaikinya. Sa'ad berkata, Hai Qais, antarkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qais berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, naiklah. Tetapi aku tidak mau. Kemudian beliau bersabda, silahkan kamu naik atau kembali saja. Qais berkata, lalu aku kembali. Hadis riwayat Abu Dawud. Apakah hal ini juga boleh kita lakukan jika ada tamu yang berkunjung ke rumah kita dengan maksud agar kita mendapatkan banyak doa dari ucapan salam tamu kita tersebut? Dan apa yang dimaksud dengan za'faron atau waras itu, Ustaz?
Jadi kalau ada tamu datang ke rumahmu, dijawab lirih gitu loh. Jawab lirih, ben ora krungu, ben salah meneh. Ya, sampai 3 kali, sudah. Kalau 3 kali tidak dijawab ya sudah, Nabi kembali loh. Ya, Nabi kembali. Lah karena tahu ini tamunya Nabi, ya kembali ditututi. Sehingga dia ingin supaya mendapat doa. Lah doa Nabi dengan doa kita kan lain. Ya, didoakan Nabi itu doanya kan makbul. Maka dia sahabat tadi mengharapkan salamnya bukan tidak dijawab, dijawab. Tapi sampai 3 kali, maksudnya biar Nabi banyak mendoakan orang itu. Ya. Tapi setelah 3 kali tidak dijawab, Nabi kembali karena memang Nabi yang mengatur akhlak itu seperti itu, harus ditututi akhirnya. Ya. Ditututi bahwa tujuannya, jadi Nabi memberi salam tadi bukan tidak dengar dan bukan tidak dijawab, dijawab juga. Tapi pelan-pelan memang sengaja supaya Nabi berdoa berulang-ulang untuk dirinya. Ya. Kamu tanyakan, kalau ada tamu dijawab begitu, seperti Nabi, boleh apa tidak? Sebaiknya kalau memang kamu sudah dengar langsung dijawab. Sebab tamumu itu bukan apa? Bukan Nabi. Ya, kalau doa Nabi kan makbul. Ya, kalau tamumu itu tidak seperti Nabi, ya. Maka itu lebih baik kalau sudah dengar ya segera dijawab lah. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Ya. Za'faron atau waras itu, nah, cara sekarang ya alat untuk pewarna. Alat pewarna itu apa? Penter apa naptul apa lah. Itu alat pewarna pada zaman itu. Jadi kain dicelup dengan pewarna. Dengan za'faron atau waras itu maksudnya supaya warnanya ubah ya gitu lah. Apalagi halaman 5. An Abdullah bin Bushrin qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbilil baba min tilqa'i wajhihi walakin min ruknihil aymani awil aisari wa yaqul assalamu alaikum Wadhalika anna dura lam yakun alaiha yauma idzin suturun. Rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah bin Busr ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadap ke pintu dengan wajah beliau, tetapi dari tiangnya yang kanan atau yang kiri dan mengucapkan assalamualaikum. Yang demikian itu karena pada saat itu pintu-pintu rumah tidak ada gordennya. Hadis riwayat Abu Dawud. Beliau tidak menghadap ke pintu tersebut. Biasanya orang Jawa malah celinguan atau melihat di lubang pintu dan jendela mencari penghuni rumah. Bagaimana yang demikian itu dan mohon penjelasan hadis tersebut Ustaz. Nah, hadis tersebut disesuaikan dengan orang Jawa. Apa orang yang Jawa tadi disesuaikan dengan hadis? Jawa hadis. Nah, itu kita kan orang Islam tapi orang Jawa, jadi kudune Islamnya dipadake karo Jawa kan itu kan? Ya dah? Wong Jawa orang ngono tok sok injen-injen bareng kok. Idorane kabeh ada diinjen. Nah, nek cara hadis tadi nek ana wong injen-injen ngomah kuwi culeken matane. Dan wong Jawa seneng injen. Wong aduse diinjen nek wong Jawa kuwi. Ya enggak? Suka nginjen-nginjene cara Nabi culek matane. Tadi nek wong injen diculek matane itu tidak dosa dan tidak ada kisos. Dibalas itu enggak ada. Ya. Itu akhlak Islam. Nah, jadi betul Islam itu kalau masuk rumah dodok-dodok assalamualaikum, apalagi pintunya sudah terbuka, assalamualaikum jangan terus masuk.
Tunggu dulu jawaban. Dan assalamualaikum itu jangan di depan pintu yang langsung natap dalam rumah. Kecuali kalau memang rumahnya tadi ada tabirnya. Tadi diterangkan, jangan dulu tuh pintu nggak ada tabir. Jadi pintu terbuka, lihat tuh langsung lihat nembus di dalam rumah itu tadi. Nah, kalau kebetulan penghuni rumah wanitanya tidak berkudung, tidak berjilbab, di rumah sendiri tidak ada orang, ya. Assalamualaikum langsung saudara wis ngingok di depan pintu malah menghadap ke rumah. Itu akhlak Islam tidak benar. Maka ramping-ramping di sebelah kanan, di sebelah kiri pintu. Ketok-ketok assalamualaikum, terus disembunyi di sebelah kanan, sebelah kiri pintu tadi itu. Nah, itu menjaga jangan sampai mata kita itu melihat sesuatu yang sebetulnya si tuan rumah itu tidak suka dilihat oleh orang lain. Apa kekurangannya Islam? Indah sekali tuh. Untuk menjaga keselamatan, menjaga fitnah, menjaga ya, prasangka yang tidak baik itu. Ya. Kalau udah salam nggak dijawab aja suruh balik. Kalau kita tuh malah mubeng, tadi lidah itu ngedi gulainya ngedi malah melebu rumah barang. Nah nanti kalau kebetulan ada barang hilang, padahal hilangnya mungkin sebelum kamu masuk ada barang hilang, kamu dituduh nanti. Nah, seorang tadi masuk rumah, saya pas di belakang nggak ada, terus ya kembali, tahu-tahu kok barang saya yang di meja sini ada yang hilang, nah dituduh kamu nanti. Kalau dituduh itu tidak salah karena kamu mencurigakan masuk rumah orang tanpa izin. Nah, itu ya. Apalagi Halaman 6 masuk ke halaman 7. An Jabir bin Abdullah yaqal ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fada'autu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hadha?" Qultu ana. Qala fa kharaja wa huwa yaqulu ana rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu saya memanggil beliau. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa ini? Saya menjawab, saya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dan berkata, saya. Hadis riwayat Muslim. Ketika Jabir bin Abdullah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya dan dijawab Jabir dengan saya. Apakah hal ini menunjukkan kalau dipanggil kita harus menyebutkan nama kita dengan jelas? Tidak boleh dijawab dengan saya, Ustaz. Iya. Dipanggil kan tidak tahu tadi. Panggil namanya saya, panggilnya datang. Siapa ini? Saya siapa? Marjono, gitu loh. Ada kok saya. Siapa? Saya meneh. Saya ini siapa? Bisa jadi Nabi tidak kenal sama dia itu siapa. Ini aku jenenge apalagi ya, assalamualaikum dari luar. Nabi jawab, waalaikumsalam. Siapa itu? Saya wonge ora ketok kan. Nabi tidak hafal suaranya. Sahabat yang banyak kan tidak hafal suaranya. Ya, mestinya saya Marjono gitu ya. Terus saya Ghazali, ya gitu harusnya. Oh, Ghazali datang, akhirnya saya. Maka Nabi saya. Apa tidak punya nama kamu? Nah, gitu ya. Jadi sebaiknya kalau saya langsung disebut namanya. Lagi tamu dalam assalamualaikumnya tuan rumah di rumah, tamunya assalamu di luar. Tamunya sudah menjawab waalaikumsalam, orang tuan rumahnya. Tapi nggak kenal itu siapa, maka tanya siapa ini? Nah, jawab saya, sebut namanya lah gitu. Apalagi halaman 8 Ustaz. An Saubana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun la yahillu li ahadin an yaf'alahunna. La ya'ummu rajulun qauman fayakhussu nafsahu bid-du'a'i dunahum fa in fa'ala faqad khanahum wa la yanzuru fi qa'ri baitin qabla an yasta'dina fa in fa'ala faqad dakhala
wala yusolli wa huwa hakinun hatta yatakhaffafa. Rawahu Abu Dawud. Dari Sauban ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang tidak halal bagi seseorang untuk melakukannya. 1. Tidak boleh seorang imam, yaitu seorang laki-laki yang memimpin suatu kaum, berdoa memohon kebaikan-kebaikan hanya untuk dirinya sendiri, tanpa mendoakan kebaikan kaumnya. Apabila pemimpin itu berbuat demikian, maka sungguh dia telah berkhianat kepada kaumnya. 2. Tidak boleh seseorang melihat ke bilik rumah orang lain sebelum meminta izin. Maka jika ia berbuat begitu, berarti dia telah berbuat aib. Dan 3. Tidak boleh seseorang sholat padahal dia menahan kencing sehingga menjadi ringan atau kencing lebih dahulu. Hadis riwayat Abu Dawud. Saya sering mengalami kebelet pipis waktu sedang akan sholat. Apa yang harus saya lakukan? Membatalkan sholat? Saya ulangi, Ustaz. Saya sering mengalami kebelet pipis waktu sedang sholat. Apa yang harus saya lakukan? Membatalkan sholat lalu pipis dulu, atau menahan pipis sampai sholat saya selesai? Apa dibolehkan? Sementara itu, Ustaz. Sudah. Kemudian dilanjutkan. Sehubungan dengan brosur halaman 8 hadis yang bawah, bahwa tidak boleh sholat dalam keadaan menahan kencing. Lalu berdosakah saya karena saya terkadang menahan kencing? Itu dikarenakan apabila saya kencing selalu masih ada yang tersisa di dalam zakar, sehingga perlu waktu beberapa saat untuk menunggu keluarnya sisa air kencing tersebut. Kalau waktunya longgar, kencingnya saya jauh-jauh sebelum masuk waktu sholat. Tetapi bila waktunya mepet, misalnya bangun saya pas adzan subuh, maka bila terasa kencing saya tahan. Saya pernah ke dokter tapi tidak berpengaruh banyak, Ustaz. Berdosakah saya bila hal tersebut saya lakukan? Jadi ya kalau memang kamu sering kencing, bentar-bentar kencing ya mungkin kena sakit kencing itu ya itu namanya tidak normal kan ya. Kalau yang betul, kalau memang terasa kencing tadi sebelum sholat, kencing dulu baru sholat. Tapi kalau sudah di dalam waktu sholat terasa kencing, kalau memang tidak terlalu mengganggu, ditahan tidak masalah. Tapi kalau mengganggu, ya menahan kencing, sholatnya tidak konsentrasi, terganggu pada penahanan kencing itu. Pemulai kamu makmum, ya imamnya mocone dawa kok ora suwe sebelat kebelet iki ya. Nah itu kan jadi rusak konsentrasimu sholat. Ya, tapi kalau sekiranya sudah di dalam waktu sholat, ditahan tidak mengganggu konsentrasi di dalam sholat, tidak apa-apa. Tapi kalau terasa kencing tadi memang belum waktu sholat atau belum makan sholat, lebih baik sebelum sholat kencing dulu, nanti baru sholat. Ya. Ternyata memang kamu punya penyakit sering kencing tadi di dalam sholat, terasa lagi ya ditahan. Kalau memang bisa tidak terlalu mengganggu, ditahan, tidak mengapa. Tapi kalau sekiranya sangat mengganggu konsentrasimu sholat, ya dibuang dulu. Maka dalam hati tadi kata-kata tidak boleh sholat dalam keadaan kencing sehingga menjadi ringan. Ya, menahan kencing kan terlalu berat itu, maka supaya ringan dikencingkan dulu baru sholat, tenang sholatnya. Apalagi masih ya. Dari hadis yang sama di halaman 8. Tidak boleh seorang imam, yaitu seorang laki-laki yang memimpin suatu kaum, mohon kebaikan-kebaikan untuk dirinya sendiri. Pertanyaannya, 1.
Apakah imam berdoa, makmum mengamini atau bagaimana? Kemudian nomor 2, jika kita masuk rumah orang lain tanpa ucap salam tetapi kula nuwun atau permisi, apakah boleh juga Ustaz? Boleh juga, kula nuwun ning nek urung dimanggake aja kula nuwun terus mlebu. Nek kula nuwun nek aja iki to. Ya. Terus sing duwe omah monggo pinarak lah boleh masuk. Ya, platur lenggah mriku nggih, kuwi kudu manut. Kan lungguh kono mboten kula tak lenggah mriku mawon, enggak boleh itu. Ya kula nuwun. Apalagi yang punya rumah itu bukan orang Islam ya ora salam. Tapi kalau yang punya rumah itu orang Islam, kamu orang Islam, biasakan. Salam itu dibiasakan. Masuk rumah sendiri, rumah seseorang sebagai tamu, biasakan salam. Tapi kalau memang kamu tahu penghuni rumah itu bukan orang Islam, kula nuwun boleh. Tapi kalau dia orang Islam, diusahakan jangan kula nuwun, tapi usahakan assalamualaikum. Kebiasaan akhlak Islam itu dibiasakan. Ya. Itu ya. Apalagi jadi Islam itu sampai detail mengatur kehidupan manusia ini. Sampai tata cara mertamu aja diatur. Tata cara mertamu, menjaga akhlaknya, jangan sampai timbul sesuatu yang tidak diinginkan, jangan sampai timbul prasangka yang tidak baik, ya. Itu juga para tamu jangan sampai mengganggu kemerdekaan orang yang ditamoni. Nah, itu kan enak sekali kan? Sudah? Tidak ada lagi? Halaman 7 Ustaz. Ana Anas bin Malikin anna rajulan ittala'a min ba'di hujarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qama ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi misqasin aw bi masyaqisa faka'anni angduru ilaihi yahtilur rajula liyat'unahu. Rawal Bukhari. Dari Anas bin Malik bahwasanya ada seorang laki-laki mengintip sebagian kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berjalan kepadanya dengan membawa sebuah anak panah atau beberapa anak panah. Seolah-olah aku melihat beliau berjalan pelan-pelan mengintai untuk menikam orang tersebut. Berkaitan dengan hadis tentang ngintip, pada umumnya ngintip mestinya tidak minta izin, maka ngintip mesti tanpa izin. Pertanyaan, bagaimana bila ngintipnya tidak diketahui oleh yang diintip? Kami ulangi Ustaz. Bagaimana bila ngintipnya tidak diketahui oleh yang diintip? Dan kapan dan bagaimana cara menculeknya Ustaz? Ya, di bawahnya. Hadis di bawahnya tadi dibaca sekali. An Anas bin Malikin anna Arabiyan atababan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa alqa ma'ainahu khasasatal babi fa basura bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa tawakhahu bi hadidatin aw udin liyafqa ainahu falama an basura inqama'a faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ama innaka law sabatta la faqatu ainaka. Rawahu Nasa'i. Dari Anas bin Malik bahwasanya ada seorang Arab gunung datang di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut mengintip lewat celah-celah pintu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Maka beliau bermaksud menculek matanya dengan besi atau sebatang kayu. Setelah orang tersebut melihatnya, dia menjadi bingung. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, sungguh jika kamu tetap mengintip begitu, akan kuculek matamu." Hadis riwayat Nasa'i. Ya. Kok akan menculek tadi Nabi ngerti nggak? Kalau diintip tahu nggak? Tahu. Nah kalau yang diintip tidak tahu, culek no. Orang tidak tahu kok tahannya. Ya. Kamu tidur, ada pencuri masuk, ambili barangmu boleh nggak? Boleh toh?
boleh nggak ada pencuri masuk mengambil barang-barang milikmu? Boleh apa enggak? Ya? Nek boleh jenenge ya wis ora mencuri namanya. Wong boleh kok. Kalau boleh berarti kan tidak mencuri. Maka kalau memang kamu ada di rumah, barang-barang masuk, orang masuk rumah ambil barang-barangmu, jangan dilokke pencuri, wong boleh kok. Tapi kalau memang barang diambil orang sebetulnya kamu tidak boleh, tapi kok mereka mengambil karena kamu tidur nyenyak, ya wis no. Mau apa lagi? Kan tidak tahu. Kalau ngerti mesti kamu larang. Karena kamu tidak tahu ya tidak dilarang. Nah, maka mencuri itu mesti ngelimpek supaya orang yang curi tidak tahu kan, gitu kan? Nah, mengintip begitu, betul yang bertanya tadi. Ngintip mesti tidak tahu lah. Kalau yang diintip tidak tahu, siapa sih yang harus nyulek? Nanti diculek matanya oleh Allah nanti, karena suka ngintip ini. Suka ngintip. Jadi perbuatan itu ditunjukkan itu perbuatan yang haram dilakukan. Suka ngintip, nginjen-nginjen itu dilarang dalam Islam. Walaupun sing diinjen orang ngerti, tapi itu karena larangan itu dosa. Dosa mendapat hukuman nanti di sisi Allah. Ya. Dah, apa lagi? 7 masuk ke 8. An Sahli bin Sa'din qol ittala'a rajulun min hujri fi hujarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma Nabi sallallahu alaihi wasallam midran yahuku bihi ra'sahu. Faqala law a'lamu annaka tanzuru la tu'antu bihi fi 'ainika innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basari. Dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, ada seorang laki-laki mengintip Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat lubang yang ada di kamarnya. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membawa sisir untuk menyisir rambut beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku tahu bahwa kamu sedang mengintip, niscaya ku culek matamu dengan sisir ini. Sesungguhnya dijadikannya minta izin itu untuk menjaga pandangan mata. Mohon penjelasan, sesungguhnya dijadikannya minta izin itu untuk menjaga pandangan mata, Ustaz. Iya kan? Tadi kan dah menjawab pertanyaanmu tadi, kalau tidak tahu bagaimana? Tapi dia kata, andai kata saya tahu, matamu tak culek pakai sisir, karena Nabi saat itu sedang membawa sisir lah, karena tidak tahu ya tidak diculek. Nah, maka minta izin itu untuk menjaga pandangan mata. Misalnya kamu assalamualaikum, mau masuk rumah orang, mau tamu, si tuan rumah menjawab waalaikumsalam, silakan masuk lah. Tamu masuk itu mesti segala sesuatu yang kira-kira tidak boleh dilihat oleh tamu sudah disingkirkan. Mungkin tadi istrinya atau anak perempuannya di rumah sendiri kan lepas kudung ya. Ya biasa santai-santai, ini ada tamu, assalamualaikum, mau masuk, tamunya laki-laki. Nah, istrinya atau anak perempuannya, ini mau ada tamu, masuk dulu sana di kamar lain. Sehingga kamu masuk itu sudah tidak melihat apa-apa yang dilarang oleh agama. Tapi kalau kamu tahu-tahu masuk, assalamualaikum langsung masuk, padahal tadi atau keluarga, bapak, ibu, anak, istri sedang jagongan di ruang tamu itu, tahu-tahu ada tamu langsung masuk, kedandapan nanti. Anak-anak perempuannya, istrinya tidak pakai kerudung, ada orang lain masuk kan, jadi kedandapan. Kamu melihat sesuatu yang mestinya tidak boleh dilihat. Nah, maka minta izin untuk menjaga pandangan, maksudnya kalau kamu sudah diizinkan masuk, berarti di dalam rumah kamu masuk nanti tidak akan melihat sesuatu yang dilarang oleh agama. Nah, tidak ada aturan agama seperti Islam itu, nggak ada. Maka kalau Islam itu diamalkan dengan betul, udah dunia ini aman, tentram, tidak ada yang merasa saling terganggu. Wong terganggu penglihatannya aja nggak boleh. Apalagi? Sebelum saya mendengar radio Persada, saya sering mengintip orang yang mau berbuat selingkuh dari mulai kencan sampai terjadi pergulatan yang seru dan menegangkan. Pas seru-serunya saya batere sehingga bubar
adegan maksiat itu. Yang saya tanyakan, perbuatan saya mengintip dengan tujuan supaya dia jera, tidak diulangi lagi itu dosa atau tidak Ustadz? Kalau dosa bagaimana cara taubatnya? Ya. Sehingga apakah dibolehkan memata-matai rumah seseorang karena rumah itu diduga menjadi tempat perjudian atau pelacuran Ustaz? Nah, kalau memang itu tempat itu sudah dicurigai, boleh memata-matai, boleh. Tapi kalau sudah lihat pas adegan seru, jangan kamu bubarkan, ditangkap harusnya. Pas adegan seru malah kamu lihat terus, ya. Nah kamu sendiri kan gelegekan ngurut itu terus. Delok nonton adegan seru kamu lihat, lah malah tersiksa tuh kamu. Nah, kalau begitu memang itu suatu maksiat. Kumpulkan pemuda di kampung itu atau panggilkan Pak RT, pas adegan seru tangkap di situ. Nah, ini udah biasa Pak. Rumah ini, nih tapi kita baru dengar-dengar belum pernah dapat. Ya sekarang saya melihat dengan mata kepala sendiri ya ditangkap begitu. Lah itu boleh. Namanya nahi apa? Nahi mungkar, orang nahi-nahi ya. Nahi mungkar. Boleh kalau mau begitu, tujuannya memberantas. Kemarin kok ada berita katanya rumah itu sering dipakai ini. Kita tidak memperhatikan orang gagas itu. Setelah ada berita itu kita mulai memperhatikan apa betul. Boleh. Ternyata setelah betul diambil tindakan. Ya. Cuma lah betul malah jadi tontonan. Setiap jam ya ini mesti wong kuwi rene mesti ngene malah mbok tonton terus ya. Nah, boleh itu. Jadi itu untuk diberantas kalau tadi ya baru suara-suara burung, sekarang oh ternyata betul suara tadi nyata betul, itu ambil tindakan biar tidak terulang lagi itu. Boleh itu. Apalagi? Saya pernah bertamu ke rumah teman kantor. Dia bendahara dan saya adalah bendahara gaji. 2 hari saya gagal menghubungi dia, baik SMS atau telepon, dan gagal bertemu. Akhirnya saya ke rumah dia dan salam sampai berulang-ulang 5 atau 7 kali dan ketuk pintu. Tetapi gagal juga. Kemudian saya nelpon teman dia yang akrab dengan dia. Oleh teman akrabnya itu, dia ketuk pintu dan langsung dibuka dan langsung menuju ke kamar tidur. Ternyata teman bendahara saya tadi sedang tidur. Saya terpaksa melakukan begitu karena saya butuh tanda tangan dia untuk mengambil uang di bank. Karena hari itu adalah hari ke-7 dari batas waktu saya sebagai bendahara membayar hutang di 5 bank, yaitu tagihan pegawai kantor. Salahkah yang saya lakukan tersebut, Ustaz? Kalau memang begitu, ya toh? Kalau memang keadaan seperti itu dan temanmu pun ya sudah biasa begitu itu, tanda tangannya di tempat tidur, ya. Memang biasa tanda tangan di tempat tidur, ya boleh aja kalau memang dia membolehkan. Sebetulnya apa itu dia kewajiban untuk tanda tangan. Nah, kamu yang akan menyetorkannya uang minta tanda tangan. Sedang dia mungkin apa sedang sakit apa sedang masa tamu suruh masuk ke tempat tidur kalau tidak itu kan tidak wajar itu. Jadi kalau dia sedang sakit dah masuk di tempat tidur ya tidak apa-apa. Tanda tangani. Karena kalau tanpa tanda tangan dia kan tidak boleh, tidak sah lah ambil uang tuh. Ya. Kalau dia sampai memanggil kamu untuk masuk ke tempat tidur itu mesti ada sesuatu, apa kurang sehat atau bagaimana lah. Ya. Tapi keadaan begitu kan tidak umum. Ya, tidak umum, terkecuali itu mesti ada sebab. Apalagi berkaitan dengan brosur sementara cukup. Ya, ada satu pertanyaan, Ustaz. Gereja di desa saya setiap mendekati Natal pasti mengundangi warga untuk diberikan sembako. Dan pada acara pembagian sembako itu ada rangkaian acaranya terlebih dahulu seperti berdoa dan memuji-muji Tuhan. Pada saat saya belum ikut mengaji, saya juga ikut ambil sembako.
dan juga ikut melihat rangkaian acara mereka tersebut. Nggak ikut ambil sembako itu maksudnya ambil toh? Mengambil, Ustaz. Oh ya, terus? Ikut mengambil sembako. Tetapi setelah saya mengaji, saya merasa ragu. Terus undangan untuk mengambil jatah sembako itu saya berikan pada orang yang saya anggap lebih membutuhkan. Apakah tindakan saya itu salah atau benar, Ustaz? Mohon tausiahnya, Ustaz. Kalau memang kamu tidak butuh ambil, tidak harus kamu ambil terus berikan orang, tidak perlu. Diundang ke gereja, diberi apa aja, untuk apalagi sudah tahu jam Natalan acaranya mesti begitu, kamu nggak perlu datang. Ya dia betul kan, manggil ke situ ke gereja terus diajak ibadahan secara mereka, doa-doa secara mereka, wong arep memberi kok. Ya kan? Orang Islami biasanya dipanggil dikai ngono ora? Seneng ndak? Seneng. Dadi wae no mbuh nang gereja nang ngendi wis lem. Ya, apalagi orang yang Islaman tidak ngerti itu, ya, datang situ nanti diberi, ya dah, terima kasih atas berkahnya ya Tuhan Yesus, kon muni ngene ya gelem, terus kayak beras 3 kilo, no ya gelem. Ya dari Tuhannya wis ganti, ora Tuhan Allah tapi Tuhan Yesus, wong butuh beras kuwi kok, akhirnya gelem. Lah boleh enggak ngomong begitu itu? Kalau orang Islam nggak boleh. Orang Islam itu Tuhannya Allahu Ahad, tidak ada Allah selain Allahu Ahad, itu nggak ada. La ilaha illallah, selain Allah tidak ada. Jadi Tuhannya umat Islam itu Tuhannya hanya Allah. Sebetulnya Allah itu Tuhannya seluruh umat manusia. Tapi ada yang ngaku Tuhan-Tuhan yang lain. Ada kan nyebut Tuhan Yesus, kan ada juru selamat itu Tuhan Yesus. Itu mereka silahkan, kita tidak usah mengganggu. Tapi kalau kamu diajak suruh peribadahan masalah itu terus dikasih tembakau, apa gula, apa teh, apa itu tidak perlu. Ngisi di sini, wong misalnya gereja ngemis itu ngisi di sini. Ya dinane kemis kan ngemis tuh jenenge. Perlu. Jadi kalau kamu orang Islam mestinya tidak pantas saya datang ke gereja suruh ibadahan seperti gereja, doa-doa di gereja, hanya mendapat sembako, menukar ya sesuatu yang sangat murah. Kamu buang yang mahal, kamu ambil yang murah.